Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K di tahun 2023. Yang mana di sini ada titik terang terbaru ya, honorer yang bekerja 10 tahun itu berpotensi diangkat ASN P3K penuh waktu. Nah, di sini apakah betul-betul fix Bapak Ibu ya, atau betul-betul berita ini mengatakan bahwa honorer yang bekerja 10 tahun itu berpotensi diangkat ASN P3K penuh waktu? Tentunya kita harus melihat dulu apakah memang sudah ada aturan resminya. Kalau menurut admin pribadi itu kan masih perkiraan aja teman-teman ya, belum ada aturan resmi yang mengatakan honorer yang bekerja 10 tahun diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Jadi menurut admin ini masih dalam proses perjuangan ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai honorer di 10 tahun diangkat menjadi ASN P3K, faktanya begini sebenarnya Bapak Ibu ya, ini masih dalam tahap perjuangan ya. Ini masih dalam tahapan ajuan atau usulan sih menurut admin pribadi, dan belum disahkan ya, disahkan ya. Jadi secara otomatis bisa saja disahkan atau bisa saja juga tidak disahkan Bapak Ibu ya. Nah, logika seperti itu karena yang kita butuhkan sebenarnya itu adalah aturan resmi ya. Aturan resmi ya, aturan resmi ini yang paling penting, karena dengan aturan resmi atau semacam peraturan Kemenpan RB misalkan, atau peraturan Kemendikbud atau dari BKN, maka ini bisa menjadi payung hukum ya apabila ada aturan resmi. Nah, di sini ada artikel yang membahas, di sini dikatakan, ini langsung dari gpnn.com. Di sini dikatakan honorer yang bekerja di atas 10 tahun otomatis diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Di sini katakan karir aman. Apakah betul-betul akan diangkat apakah betul-betul honorer di atas 10 tahun itu otomatis diangkat P3K penuh waktu? Nah, intinya seperti itu ya. Jadi logikanya bahwasanya ini masih dalam proses ya. Nah, ini masih dalam proses pengesahan rancangan undang-undang. Jadi bisa saja iya, tapi bisa saja juga tidak. Jadi intinya kita menunggu saja. Mudah-mudahan ada kabar baiknya terkait dengan masa kerja 10 tahun. Mudah-mudahan saja betul-betul disahkan ya. Tapi kalau tidak ya kita harus menerima. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan pemerintah dan DPR RI itu fokus ya menuntaskan masalah honorer, salah satunya dengan mempercepat proses pengesahan rancangan undang-undang aparatur sipil negara RUU ASN agar nasib honorer tidak menggantung lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan menurut anggota Panja Bapak Ibu ya RUU ASN Komisi 2 DPR RI Haji Muhammad Rifki Nezami Karsayuda, RUU ASN ini adalah satu-satunya untuk menyelesaikan masalah 2,3 juta honorer yang akan ditiadakan pada tanggal 28 November. Tapi kabar baiknya sebenarnya Bapak Ibu, bahwa di tanggal 28 November nanti itu tidak ada penghapusan honorer. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Bahkan akan dicarikan solusinya bagaimana bisa diangkat menjadi ASN. Itu imbas ya dari amanat PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. PP ini menegaskan per 28 November 2023 tidak ada lagi honorer kecuali dua, yaitu pegawai P3K dan PNS. Nah, di sini dikatakan bahasanya di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya terkait dengan hal ini agar ketentuan PP 49 2018 tidak berlaku lagi, maka ada RUU ASN yang akan disahkan menjadi undang-undang baru pada bulan Agustus ya. Ini langsung dikatakan oleh Rifki Nizami ya, Senin tanggal 7 bulan 8 2023. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya
anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Selatan ini menambahkan sudah ada kesepakatan dengan pemerintah dalam hal ini Menpan RB ya, Bapak Abdullah Azwar Anas, tidak ada PHK massal terhadap honorer. Dia mengungkapkan di dalam RUU ASN diatur tentang pengangkatan honorer menjadi P3K. Jadi di dalam rancangan undang-undang ASN ini Bapak Ibu itu sudah diatur ya tentang pengangkatan honorer menjadi P3K Bapak Ibu. Salah satu pasalnya menyebutkan honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun secara otomatis itu menjadi P3K penuh waktu. Wow, ini tentunya menjadi salah satu kabar bagus ya. Jadi ada salah satu pasal di RUU ASN ya yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun secara otomatis menjadi P3K penuh waktu ya. Mudah-mudahan saja betul-betul ada Bapak Ibu ya, karena kita belum yakin. Kenapa? Karena memang belum ada rancangan, belum ada undang-undangnya ya, belum ada UU-nya yang mengatur tentang ASN, dan ada yang mengatakan honorer yang masih kerjanya 10 tahun secara otomatis menjadi P3K. Ini kita diamkan saja dulu teman-teman ya, kita tunggu pengesahan undang-undangnya apakah ada atau tidak ada. Di dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan juga ciri-ciri P3K penuh waktu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ciri-cirinya ada 3 ya Bapak Ibu. Perjanjian kerja paling pendek 5 tahun ya. Kemudian jika performa atau kinerja bagus saat 5 tahun dan tetap dipertahankan sampai batas usia pensiun BUP 58 tahun untuk non guru dan 60 tahun untuk guru, maka P3K penuh waktu, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan hak pensiun. Wow, luar biasa ya. Jadi ada pensiunnya juga Bapak Ibu ya, dengan asumsi performa atau kinerjanya bagus selama 5 tahun dan tetap dipertahankan sampai batas usia pensiun 58 tahun untuk non guru dan 60 tahun untuk guru, maka P3K penuh waktu, maka yang bersangkutan itu bisa mendapatkan hak pensiun. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, bagi P3K penuh waktu yang kinerjanya bagus akan diberikan kesempatan mengikuti asesmen menduduki jabatan struktural eselon 3, 2, dan 1. Jadi P3K penuh waktu bisa mendapatkan pensiun dan menduduki jabatan struktural juga. Makanya mereka diberikan ikut asesmen juga Bapak Ibu ya. Selain P3K penuh waktu, lanjutnya penyelesaian honorer dilakukan dengan sistem paruh waktu. P3K paruh waktu ini dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun. Dia mencontohkan satpam, petugas kebersihan, sopir akan diarahkan ke P3K paruh waktu sebab pekerjaan tersebut tidak ada eselonnya. Logikanya seperti itu ya. Oke. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwasanya sebelumnya kan ada ide outsourcing, tetapi ini banyak menimbulkan pro kontra karena sistem tersebut membuat honorer tidak ada hubungannya dengan negara ya. Ketika dialihkan ke P3K paruh waktu, lanjut Rifki ya, setiap individu honorer berhubungan dengan negara. Sebaliknya jika outsourcing, honorernya berhubungan dengan pihak swasta. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.